Soalnya banyak kencang ya, hampir setiap rumah itu ngadain ruahan tuh kalau di Babelan tuh ya. Misalnya hari ini nih, bulan Roa nih, hari ini Bang Ibnu nyambat ruahan di rumah saya habis johor. Iya, oke, entar cing saya kesana ya. Oke. Habis johor kita ruahan, habis asar ada lagi tuh ruahan lagi di rumah yang berbeda, masih satu RT gitu ya. Selama 4 jam ke depan, Bang Indu bakal nemenin cantik semuanya. Dan dari pukul 6 tadi ya hingga pukul 10 teng, Bang Indu nemenin cantik semuanya di hari ini, menemani aktivitas cantik semuanya di hari ini. Di cuaca yang cukup mendung ya, luar biasa. Cantik semangat selalu, jangan sampai kendor. Iya, semangat selalu. Jangan gabung ke Bali, silakan dan telepon di 085894862954. Anjing, saat ini kita kan berada di bulan Sya'ban ya, bulan yang mendekati bulan suci Ramadan. 1 bulan lagi ya, beberapa hari ke depan kita bakal bertemu dengan Ramadan ya. Mudah-mudahan umur kita diberikan panjang umur Cing ya, agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan di bulan Sya'ban ini Cing, ada tradisi unik orang Indonesia nih. Kalau dalam Islam disebut bulan Sya'ban ya. Tapi kalau di Pulau Jawa gitu ya, orang Betawi, orang Jawa dan orang Indonesia mungkin pada umumnya orang Nusantara, ini bulan Sya'ban ini disebut adalah bulan ruah, Cing. Kalau kita bilang orang Belendung, bilang orang Babelan, bulan roah katanya. Ada apa nih bulan roah nih ya? Katanya kalau bulan roah itu bulannya para arwah. Hah? Apakah iya? Nah, kali ini kita akan kupas fakta menarik tentang bulan ruah Cing, atau bulan arwah ya, katanya para bulan arwah nih. Bulan Sya'ban disebut dengan bulan ruah. Nah, ada apakah kenapa disebut bulan ruah? Dalam kalender Hijriah, ini dikutip dari portal jogja.com Cing. Dalam kalender Hijriah, bulan sebelum bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Nah, namun dalam kalender Jawa, bulan sebelum Ramadan atau bulan puasa disebut sasi atau bulan ruah Cing. Nah, pada bulan ruah, masyarakat Jawa sering menyelenggarakan tradisi ruahan. Nah, karena bulan ruah, jadi ruahan gitu ya, bulan ruah nih. Tradisi ruahan merupakan tradisi mengirimkan doa kepada arwah para leluhur. Karenanya bulan ruah sering juga disebut dengan bulan arwah. Oh gitu. Jadi di bulan ruah ini masyarakat banyak mengirimkan doa-doa mungkin untuk sanak famili yang sudah meninggal gitu ya, orang tua sudah meninggal ya, dan lain sebagainya. Maka disebut bulan arwah karena mengirimkan doa-doa untuk para arwah gitu ya. Nah, kemudian tradisi ruahan bisa dikatakan sebagai wujud akulturasi budaya yang dipengaruhi tradisi agama Hindu dan Buddha. Nah, namun masih dilestarikan dan mengalami perubahan seiring perkembangan agama Islam. Ya, karena emang agama yang paling tua di Indonesia kan Hindu Buddha ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tradisi tahlilan itu tradisi Hindu Buddha dulunya, tapi karena diubah sama Wali Songo dan ulama-ulama dulu, sehingga beberapa diubah gitu ya. Yang tadinya baca-baca apa jadi baca doa, baca zikir kayak gitu-gitu ya. Nah, termasuk juga ruahan ini katanya masih bagian dari akulturasi budaya Hindu dan Buddha, tapi sudah diubah, sudah dimodifikasi, inovasi sama ulama-ulama kita nih. Nah, tradisi ruahan memiliki penyebutan lain yaitu nyandran katanya tuh. Nah, tiap-tiap daerah memiliki penamaan sendiri. Ada yang menyebut ruahan, ada pula yang menyebut nyandran. Mungkin kalau di daerah-daerah Jawa ya, Jawa daerah Madura gitu, daerah sana-sana itu mungkin sebut nyandran gitu ya, atau daerah-daerah apa gitu. Kalau di Betawi disebutnya roah, bulan roah gitu ya, roahan gitu ya. Lanjut lagi Cing. Biasanya sebelum ruahan atau nyandran dilaksanakan, masyarakat akan bergotong royong membersihkan makam keluarga atau leluhur mereka. Iya, jadi kalau sebelum ruahan gitu ya,
pada bersihin makam tuh. Kalau bahasa kitanya ngoredin makam, bersihin makam orang tua kita gitu ya, yang sudah meninggal, saudara kita, engkong-engkong kita, guru-guru kita dan lain sebagainya. Nah, warga akan bawa makanan, nah bisa menggunakan besek bambu, tampah atau bakul tergantung kebiasaan dan kesepakatan masing-masing desa. Usai berdoa bersama biasanya makanan akan dinikmati. Iya, biasanya ada beberapa orang gitu ya. Misalnya keluarga besar nih, keluarga besar Haji Pulan misalnya. Bareng-bareng dah tuh anak cucunya tuh bersihin makam Haji Pulan tuh ya, bareng-bareng dia pada ngoredin cucu-cucunya pada anak-anaknya. Nah, sambil bawa makanan cangcing gitu. Nah, makanannya bukan buat kuburan, tapi buat dimakan bareng-bareng setelah bersihin makam gitu ya, ngoredin makam, itu makan bareng-bareng. Tujuannya ya kebersamaan gitu ya, bersama sama keluarga Haji Pulan gitu kurang lebih. Nah, setelah tradisi nyandran dilakukan atau ruahan dilakukan, masing-masing keluarga biasanya melakukan ziarah ke makam leluhur keluarga mereka. Itu ya, setelah itu pada ziarah dah tuh. Setelah bersih-bersih, ngoret-ngoret, ziarah dah tuh, baca doa ya. Nah, dalam istilah Jawa, tradisi ini disebut ngintun atau ngirim doa untuk mengirim doa ya untuk arwah, itu yang maknanya adalah kirim atau berkirim doa untuk para leluhur. Oh, ini dalam tradisi Jawa disebutnya ngintun jangan sih atau ngirim. Nah, yang maknanya adalah kirim atau berkirim doa untuk para leluhur. Di Jawa disebutnya ngintun gitu ya. Kita di Betawi apa nih sebutnya? Mungkin baca doa biasa ziarah gitu ya. Nah, lanjut lagi cacing, ada juga yang menyebut nyekar ya, karena saat berziarah membawa bunga untuk ditabur di atas pusara para leluhur. Nah, itu ada yang nyebut ngintun tadi, ada yang juga menyebutnya nyekar gitu, ziarah ke itu ya, ke makam keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal. Nah, kemudian cangcing, pada zaman dahulu ziarah ke makam biasanya disertai dengan tabur bunga dan membakar kemenyan. Ini mungkin zaman-zaman dulu nih ya, zaman-zaman Nusantara gitu ya, kerajaan-kerajaan apa gitu ya. Namun saat ini banyak masyarakat yang memilih tidak membakar kemenyan dan cukup menabur bunga saja. Iya, karena emang khawatir lebih ke arah apa gitu ya. Takutnya hal-hal gaib atau segala macam, mendingan ya udah baca doa aja, tabur bunga gitu ya. Jangan sampai bakar kemenyan karena emang kalau kemenyan itu identik ya dengan hal-hal mistis gitu ya. Makanya mungkin ini fatwa ulama juga ya. Kalau ke makam jangan bawa menyan, apa segala macam, bawa bunga aja gitu ya. Nah, kemudian banyaknya masyarakat yang masih melestarikan tradisi nyekar biasanya mendatangkan rezeki pada para penjual bunga nih. Tak heran saat bulan Ruah, harga bunga tabur akan mengalami kenaikan signifikan hingga 4 kali lipat dari harga normal. Wow, ini luar biasa ya. Jadi rezeki ya, ladang rezeki untuk para pengusaha itu penjual bunga gitu ya. Emang karena kan penjual bunga itu nggak setiap hari gitu ya, paling kalau momen orang ziarah aja ya. Nah, kalau udah mendekati bulan puasa, mendekati bulan Ramadan, bulan Ruahan, ini banyak sekali nih orang-orang yang pada ziarah ke makam gitu ya, yang pada beli bunga. Alhamdulillah nih, ini menjadi perputaran ekonomi gitu ya, luar biasa. Harganya juga 4 kali lipat cangcing ya. Iya, nggak usah ditawarin cangcing ya, itu buat makam keluarga kita. Buat makam orang tua kita, beli kembang buat orang tua kita gitu ya, beli air mawar buat makam orang tua kita, masih tawar juga. Ya Allah gitu. Udah gitu kan setahun sekali nih kadang-kadang nih, ya Allah ya, ke makam emak, ke makam baba gitu ya, setahun sekali. Jangan cangcing ya, kalau bisa mah ya kita rutin sebulan sekali atau apa gitu ya. Lanjut lagi cangcing, tradisi lain dalam bulan Ruah adalah ngapem namanya. Ngapem adalah tradisi membuat kue tradisional apem yang dilengkapi dengan ketan dan kolak nih. Bagi masyarakat yang melestarikan tradisi ngapem biasanya akan membagikan ketan, kolak, apem kepada para kerabat dan tetangga. Ini mungkin di daerah-daerah Jawa gitu ya. Kalau di Betawi, setahu Bang Ibnu, kalau ruahan itu cukup melakukan sedekah macam gitu ya, semacam sedekah, membaca tahlil, zikir, setelah itu doa dan makan-makan gitu ya, atau dikasih besek gitu, biasanya kayak gitu. Soalnya banyak cangcing ya, hampir setiap rumah itu ngadain ruahan tuh kalau di Babelan tuh ya. Misalnya hari ini nih, bulan Ruah nih, hari ini Bang Ibnu nyambat ruahan di rumah saya habis Johor. Iya, oke, entar cing saya kesana ya, oke.
Abis Johor kita rowahan, abis asar ada lagi tuh rowahan lagi di rumah yang berbeda, masih satu RT gitu ya. Itu ono rame banget tuh kalau di apa namanya di Babelan ya, di Bekasi. Apa namanya, kalau rowahan tuh karena emang mereka ingin mendoakan keluarganya gitu, ingin mendoakan guru-gurunya, orang tuanya dan sebagainya sudah meninggal dunia gitu ya. Makanya berlomba-lomba tuh mumpung di bulan Roah gitu ya, mendekati bulan suci Ramadan gitu Cangcing. Nah itu Cing tadi fakta menarik ya seputar roahan bulan Roah itu ya. Mungkin Cangcing punya informasi sendiri, ingin menambahkan informasi yang sudah Bayu sampaikan mengenai bulan Roah. Silakan aja disampaikan di line telepon di 08589 486 29 5 ya. Merade Babe, Bekasi banget, satu suara sejuta telinga. Joko tingkir dulu, yuk langsung kita check out. Dikasih info mas,